Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang akuntansi perusahaan dagang. Kali ini kita akan mencoba untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang. Nggak pakai lama, kita akan langsung saja kita akan mencatat transaksi. Di sini sudah terlihat contoh transaksi yang akan kita coba untuk mencatatnya. Oke, di sini langsung saja kita lihat ceritanya. Berikut adalah sebagian transaksi yang terjadi dalam usaha dagang UD Tuan Indra yang bergerak dalam jual beli telur pada bulan Desember 2018. Oke, ini Tuan Indra punya usaha dagang yang yang bergerak dalam jual beli telur. Sebelum kita mencatat, kita harus mengetahui apakah telur itu terkena PPN. Yuk kita lihat. Nah, dilihat dulu ini barang yang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pengenaan dan tidak dipungut PPN. Di antaranya yang pertama, barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buah, dan lain-lain. Yang ini nggak usah dibaca. Nah, ini sudah terlihat telur merupakan barang dan jasa tertentu yang dibebaskan dari pengenaan dan tidak dipungut PPN. Berarti Anda tidak perlu mencatat di dalam akun PPN masukan maupun keluaran. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang pertama tanggal 1. Yuk kita lanjut. Yuk lihat transaksi pada tanggal pertama, tanggal 1 Desember 2018. Membeli 10 peti telur ayam negeri sebesar 350.000 per peti dari agen makmur dengan syarat 5/7 N per 30. Ini dilihat dari syarat ini sudah kita sudah mengetahui kalau ini termasuk transaksi pembelian secara kredit. Misalkan aja kalau ini nggak ada syarat atau dengan syarat dengan tunai atau COD, berarti itu masuknya pembelian secara tunai itu yang itu. Ingat ya, untuk pembelian secara tunai itu biasanya kalau ini nggak ada syarat atau ada penjelasan embel-embel tunai atau dengan COD. Nah, kalau untuk yang pembelian secara kredit atau ngutang itu biasanya ada syarat atau enggak ada tulisan jelas seperti ini, membeli 10 peti telur ayam bla 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 dengan syarat dengan tunai atau maaf dengan kredit. Nah, yuk kita lihat, kita akan mencatat. Nah, di sini kan ada dua metode pencatatan, yaitu perpetual dan periodik. Nah, untuk metode perpetual kita akan mencatat dengan ya kita lihat, kita akan mencatat transaksi tanggal pertama. Lu tanggal transaksi tanggal 1 Desember 2018. Oke. Untuk nama akun karena ini perpetual kita akan menulis persediaan. Oke, debit. Karena ini posisinya debit, berarti kita lihat dulu harganya berapa untuk satu peti. Mohon maaf. Nah, harganya 350.000 per peti. Oke, 350.000 per peti. Berarti kali. Mana sih? Nah, 10. Oke. Nah, untuk akun kita menulis karena ini pembelian secara kredit kita menulis hutang dagang sama seperti ini. Oke, untuk perpetual untuk transaksi pertama seperti ini cara pencatatan untuk transaksi pembelian secara kredit. Nah, sementara tuh yang transaksi
yang dicatat secara periodik sama aja. Ini untuk transaksi sama. Oke, not bad. Nah, untuk akun debit kita bukan persediaan ya, tapi pembelian. Lalu untuk akun yang kredit untuk penyimbangnya sama, utang dagang. Sama, ini sama. Oke, sama aja. Oke. Oh, sorry. Maaf. Nah, oke, begitu cara mencatat transaksi pertama yaitu pembelian secara kredit. Yuk kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Oke, untuk transaksi yang kedua di tanggal 2 Desember. Karena ada sebagian yang rusak, dikembalikan kembali kepada agen makmur satu peti telur ayam negeri, yaitu dengan mengirim nota debit. Berarti berarti ini ada satu peti telur yang sudah dibuka kan kebetulan ada sebagian dari bagian telur dari peti yang satu ini ada yang rusak sebagian. Jadi kita harus mengembalikannya ke agen makmur. Mungkin ini karena apa ya? Ini kan mungkin menjual, mungkin tuan indernya mau menjualnya secara pack bukan ecer satu biji dua biji. Berarti ini kita kalau ada satu peti yang walaupun nggak semuanya rusak tetap dikembalikan. Oke, lihat kita lihat cara mencatatnya. Nah, kita lihat tanggal transaksi. Oke, tanggal 2, 12, 18. Oke, karena ini transaksi retur pembelian, berarti kita harus mengembalikan persediaan ke agen makmur. Jadi persediaan yang tadinya debit kita kita balik menjadi kredit. Nah, ya kita cek dulu. Nah, sesuai persediaan ada utang dagang. Utang dagang. Berarti karena ini pengembalian berarti kita mengurangi utang itu. Utang yang terjadi di tanggal 1. Berarti karena utang itu posisinya kredit, kita ubah menjadi debit. Udah, sekian, dah. Terus mengembalikan berapa peti? Ternyata satu peti. Nah, berarti satu peti kan 350. Oke, 350. Oke. Nah, ya begini aja untuk transaksi retur pembelian. Nah, untuk yang periodik kita catat tunggu tanggalnya. Nah, sama, ini utang dagang. Yang mana sih? Nah, ini utang dagang. Nah, bedanya untuk yang periodik bukan pembelian, tapi retur pembelian. Nah, berapa? Sama, 350. Nah, begitu cara mencatat transaksi yang di tanggal 2, yaitu transaksi retur pembelian. Yuk kita lanjut ke transaksi yang nomor 3, yaitu tanggal 4 Desember. Menjual 9 peti telur ayam negeri sebesar 500.000 per peti kepada toko kue aneka dengan syarat pembayaran 7/10 M per 15. Sama seperti yang pembelian, ini termasuk ke dalam transaksi penjualan secara kredit. Artinya kita ini toko kue aneka ngutang ke kita atas
Anda pembelian 9 peti telur. Berarti toko kue mereka membeli sini tapi dengan utang. Oke, kita akan lanjut gimana cara mencatat transaksi tanggal 4. Nah, kita catat tanggal dulu seperti biasa. Nah, untuk kredit berarti aja. Karena penjual secara kredit berarti ini bukan utang dagang ya, tapi piutang. Bedanya piutang sama utang, kalau piutang itu orang itu ngutang ke kita. Nah, sementara kalau utang, kita yang ngutang ke orang itu. Oke, kalau ini sudah paham, oke kita lanjut. Nah, untuk kredit kita catat dengan akun penjualan. Berapa sih harga totalnya? Ini kan 500.000 per peti. Ini kan kita menjual 9 peti. Berarti kita mengalihkan 500.000 dengan 9. Sorry. Mana sih tombol kalinya itu? Nah, ketemunya 4.500.000. Sama. Apakah ini sudah selesai pencatatannya? Ternyata belum selesai. Kita kan logikanya kan kalau ini penjualan berarti ini persediaan kan berkurang. Nah, kita catatnya gimana untuk mengurangi persediaan? Seperti biasa kalau ini persediaan kan posisinya kredit, debit. Kalau kalau persediaan tambah berarti debitnya bertambah, tapi kita posisinya kredit debit. Tapi kalau persediaan berkurang kita posisinya kredit. Berarti ini persediaan. Oke, untuk penyeimbangnya gimana? Penyeimbangnya kita memakai akun kok kita singkat aja HPP. Nih, HPP ada harga produk bulan. Ini sebenarnya untuk HPP itu opsional aja. Kita catat seperti ini aja. Oke. Nah, untuk 9 kita catat harganya berapa ini untuk debit kreditnya. Nah, ini kita lihat harga belinya. Ini kan kita tanggal 1 kan kita beli peti 10 peti, terus 350 per peti. Kita tadi harga belinya 350. Berarti kita kali 9. 350 kali 9. Mohon maaf ya. Nah, 350.000 dikali 9. Nah, ketemu penyimbang. Ya, seperti ini cara mencatat penjualan kredit. Lah, untuk penjualan tunai gimana? Kalau untuk penjualan tunai, kita kan langsung terima kas. Kita catat aja kas. Atau enggak ini, bank. Bank apa aja nggak apa-apa. Ya, bank BRI atau bank Mandiri. Yang penting itu bank. Kalau untuk nanti nyimpannya langsung ke itu, ke bank. Tapi biasanya untuk penjualannya kayak gini mah, tapi biasanya kas. Ya tergantung kebijakan akuntansi di perusahaan itu masalahnya. Nah, oke. Okay. Sama seperti pembelian. Nah, untuk pembelian, ini kan mengurangi kas kalau untuk penjualan membeli secara kredit. Jadi kita ganti kas. Ya, nah ini untuk, nah ini contoh pencatatan untuk penjualan secara tunai ya seperti ini. Nah, sama kalau ini kan untuk reput juga sama, kas. Ini misalkan kalau ini penjualan tunai, kalau tunai ini seperti ini.
Ini untuk transaksi retur, lah ini untuk transaksi penjualannya. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke transaksi yang dicatat secara periodik. Nah, seperti biasa, nah, sama piutang dagang, sama penjualan. Sama. Oke. Untuk periodik, apakah ini transaksi sudah selesai? Sudah. Kita nggak perlu mencatat ini untuk periodik. Soalnya apa? Untuk mencatat harga penjualan. Nantinya kalau untuk pencatatan periodik itu nanti dicatat di akhir periode. Berarti nanti setelah tanggal 3. Kalau untuk bulanan berarti tanggal 31 atau tanggal 30. Oke, begitu. Itu cara mencatat penjualan secara kredit. Ya kita lanjut ke transaksi yang nomor 4. Sekarang kita masuk ke transaksi keempat, yaitu tanggal 5 Desember. Karena kualitas kurang baik, diterima kembali dari toko kue aneka setengah peti. Berarti ini setengah peti telur ayam. Dengan menerima nota kredit. Ini berarti ini termasuk transaksi retur penjualan, alias pengembalian barang dari konsumen ke kita. Oke, kita langsung aja kita mencatat gimana caranya mencatat retur penjualan. Oke, kita sudah membantu, sudah dibantu mencatat tanggalnya. Nah, untuk pencatatan retur penjualan, berarti kita mengurangi penjualan. Berarti ini penjualan asli posisinya kredit. Karena ini berkurang, kita membalik menjadi debit. Oke. Karena ini mengurangi utang dari sana, dari toko kue aneka, berarti piutangnya menjadi kredit. Oke, berapa? Berarti 500.000. Kali setengah, berarti K bagi 2. Oke, belum selesai. Soalnya ini kan juga menambah persediaan. Karena retur penjualan berarti ini menambah persediaan. Berarti kita mencatat persediaan ke debit. Sama, dibalik aja. Berapa? Berarti harga beli, berarti 350. Karena setengah berarti bagi 2. Nah, gitu cara mencatat retur penjualan yang dicatat secara perpetual. Oke, kita lanjut beralih ke yang periodik. Periodik sama, sebenarnya sama. Kita ini copy aja, nah, sama. Nah, bedanya apa? Untuk penjualan kita menambah dengan retur penjualan. Karena untuk penjualan itu nggak bisa dikurangi, jadi kita harus nambah akun baru yang namanya retur penjualan. Oke, kita sudah sampai sini. Sama ini, enggak, ini aja.
Apakah juga mencatat harga peculiar? Tidak, tidak perlu. Ya, begini aja untuk transaksi nomor 5 tentang retro penjualan. Kita beralih ke transaksi yang nomor 5. Oke, untuk transaksi tanggal 6 Desember adalah transaksi kelima, yaitu membayar utang dagang ke agen makmur. Berarti kita membayar utang. Jadi kita lihat cara mencatat pembayaran utang. Oke, kita sudah terbantu dengan ini. Kita lihat aja. Nah, bayar utang berarti utang kita itu dibalik karena posisinya kredit menjadi debit. Oke, kita lihat dulu kita utangnya tanggal berapa. Tanggal 1 dengan syarat 5/7 N/30. Berarti ini seminggu, berarti 7 hari. Kalau kita bayarnya di bawah 7 hari setelah transaksi, berarti kita dapat diskon sebanyak 5%. Jadi ini biasanya kita bayar lunasnya tanggal 6, berarti 2, 3, 4, 5, 6. Pas 5 hari, berarti 5 hari, berarti ini di bawah 7, berarti kita dapat diskonan. Oke, kita kalau dapat diskonan, kita menambah lagi akun debitnya, berarti potongan atau diskon. Oke, karena pembayaran utang itu mengurangi kas, berarti kita kreditkan kas. Oke, kita mencatat utang. Nah, kan utangnya 350. Di lebih gampang ini, terus dikurangi karena pembelian. Nah, dapatnya 3.150. Karena kita bayarnya dianggap tepat waktu, jadi kita dapat diskon sebanyak 5%. Berarti ini dikali 5 per ini. Nah, kita dapat 157. Oke, kita dapat. Oh, sorry. Ini ke ini ke kredit ya. Oke, kita waduh. Nah, gini. Kita hapus saja dulu. Nah, kasnya kita kurangi. Ini jadilah. Terus gimana yang periodik? Periodik itu sama. Sip. Ya, begitu cara mencatat transaksi pembayaran utang. Kita lanjut ke transaksi nomor 6. Oke, itu transaksi yang kena oleh terakhir, yaitu tanggal 8 Desember, yaitu menerima pelunasan piutang dari toko kue aneka. Berarti kita mendapat bayaran dari pelunasan piutang dari toko kue aneka. Gimana cara mencatatnya? Kita simak aja. Oke, untuk transaksi tanggal 8, kita mendapat bayaran. Kalau bayaran berarti dapat kas. Oke, terus, nah si toko kue aneka itu bayar tepat waktu nggak? Dilihat, ada transaksinya untuk penjualan kita ke kue aneka berapa sih? Tanggal
tanggal 4 ya, dengan syarat 7/10. Apakah toko Kuaneka membayar ke kita itu di bawah 10 hari? Setelah hari berarti kalau paling lambat tanggal 14. Jadi ini padahal toko Kuaneka bayar lunas tanggal 8, berarti dia dapat potongan potongan penjualan. Oke, kita catat potongan penjualan. Oke, potongan siap. Terus kita mengkreditkan piutang. Oke, seperti ini aja. Nah, kita dapat kas berapa? Kita hitung dulu ini piutang dagangnya. Piutang dagang kita itu piutang dagang. Nah, ini 4.050 kurangi. Ya, segini piutangnya jadi 4.250. Maka mereka tepat waktu berarti kita dapat diskon. Diskonnya berapa? 7%. Oke, kali 7%. Nah, sementara kas kita kurangi dengan ini. Oke, kita mendapat 3.952.500. Kalau yang periodik gimana? Sama aja. Sama saja. Ya, segini aja untuk transaksi terakhir. Apabila sebenarnya karena ini transaksi terakhir, kita sekian aja untuk mencatatkan transaksi. Kita akhir dulu latihan hari ini. Mohon maaf, ini ada yang lupa. Misalkan kalau ada yang tanya, gimana cara mencatat harga pokok penjualan kalau kita mencatat transaksi itu secara periodik. Nah, untuk menjawab kita lihat dulu materi tentang sistem periodik. Nah, untuk periodic system ini ada 3 poin, yaitu yang pertama, purchase of merchandise increase purchase. Berarti pembelian barang persediaan itu meningkatkan pembelian, bukan persediaan. Oke, untuk poin pertama. Yang kedua, ending inventory determined by physical count. Berarti persediaan air ditentukan oleh pemeriksaan fisik. Nah, jelas tuh yang nomor 2. Yang ketiga, perhitungan cost of goods sold. Ini yang penting, yang ini. Yang pertama, kita diawali dengan persediaan awal. Lalu ditambah pembelian atau nanti ada kan net. Berarti kalau net berarti ada pengurang, itu pembelian kalau ada. Lalu begini inventory dikurangi ditambah purchase pembelian atau dan dikurangi retu pembelian menghasilkan good available of sale. Berarti barang yang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi dengan ending inventory yang tadi yang ditentukan oleh physical count, berarti pemeriksaan fisik. Lalu barang yang tersedia dikurangi persen akhir menghasilkan HPP, harga pokok penjualan. Yuk kita menghitung. Nah, kita sudah mencatat kan ada persediaan awal. Tadi itu lihat dulu ceritanya nggak ada persediaan awal, berarti ini Tuan Indra tidak punya persediaan awal telur, berarti 0. Lalu pembeliannya itu cuma di tanggal 1, yaitu 3.500.000. Terus retur pembelian, nah ada ini. Oke, itu barang tersedia ada segini, 3.150. Untuk menghitung persen air, kita kan menggunakan cara
Cara perhitungan fisik ya, berarti kita hitung secara manual aja, nah, perhitungan fisik. Nah, kita lihat dulu cerita. Ini kan tanggal 1 membeli 10 peti. Nah, terus tanggal 2 karena ada sebagian kita mengembalikan satu peti, berarti 10 kurangi 1. Berarti 9. Jadi 9 barang yang tersedia itu ada 9 peti telur ayam. Lalu di tanggal 4 kita menjual 9, berarti 9 kurangi 9 berarti 0. Berarti kita menjual telur itu sampai habis. Oke, sampai sini. Terus tanggal 5 karena kualitasnya kurang baik, di, toko Kuaneka mengembalikan setengah peti. Berarti 0 ditambah setengah, berarti setengah peti. Oke, ya berarti 10 kurangi 1 terus kurangi 10 terus 9 ditambah setengah berarti sisa setengah peti. Sampai sini udah, terus kita lihat harga beli di tanggal 1 karena ini pembeli terus kita jual lagi berarti 350 dikali setengah. Yuk kita hitung. Dikali setengah berarti bagi 2 ya. Benar-benar ya, oke. Berarti harga pokok penjualan 2975. Kita lihat dulu yang di perpetual coba. Nah, harga 3.150 dikurangi 175. Sama saja 2.975. Oke, begitu cara menghitung harga pokok penjualan. Kalau kalian mencatat secara periodik itu cara mencatatnya. Oke, sekian. Mungkin tidak ada materi yang saya lupa. Oke, sekian. Mohon maaf, kita akhir aja. Jadi kalian bisa menikmati aktivitas yang lain. Terima kasih.